Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mimin di Ahmad Channel Indo. Di cerita kali ini Mimin akan menceritakan istri Rasulullah yang keempat, yaitu Hafsah bin Umar bin Khattab. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Hafsah bin Umar bin Khattab. Hafsah binti Umar bin Khattab adalah putri seorang laki-laki yang terbaik dan mengetahui hak-hak Allah dan kaum muslimin. Umar bin Khattab adalah seorang penguasa yang adil dan memiliki hati yang sangat khusyuk. Pernikahan Rasulullah dengan Hafsah merupakan bukti cinta kasih beliau kepada mukminah yang telah menjanda setelah ditinggal suaminya, Husnais bin Hudjafah As-Sahami, yang berjihad di jalan Allah, pernah berhijrah ke Habasyah, kemudian ke Madinah dan gugur dalam perang Badar. Setelah suami anaknya meninggal, dengan perasaan sedih, Umar menghadap Rasulullah untuk mengabarkan nasib anaknya yang menjanda. Ketika itu Hafsah berusia 18 tahun. Mendengar penuturan Umar, Rasulullah memberinya kabar gembira dengan mengatakan bahwa beliau bersedia menikahi Hafsah. Jika kita menyebut nama Hafsah, ingat kita akan teruju pada jasa-jasanya yang besar terhadap kaum muslimin saat itu. Dia istri Nabi yang pertama kali menyimpan Al-Quran dalam bentuk tulisan pada kulit, tulang, dan pelepah kurma, hingga kemudian menjadi sebuah kitab yang sangat agung. Nasab dan masa pertumbuhannya. Nama lengkap Hafsah adalah Hafsah binti Umar bin Khattab bin Naf'al bin Abdul Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Qurti bin Rajah bin Adi bin Lui dari suku Arab Adawiyah. Ibunya adalah Zainab binti Mad'un bin Ubay bin Wahab bin Hudjafah, saudara perempuan Utsman bin Mad'un. Hafsah dilahirkan pada tahun yang sangat terkenal dengan sejarah orang Quraisy, yaitu ketika Rasulullah SAW memindahkan Hajar Aswad ke tempatnya semula setelah Ka'bah dibangun kembali setelah roboh karena banjir. Pada tahun itu juga dilahirkan Fatimah Az-Zahra, putri bungsu Rasulullah dari 4 putri yang kelahirannya disambut gembira oleh beliau. Beberapa hari setelah Fatimah lahirlah Hafsah binti Umar bin Khattab. Mendengar bahwa yang lahir adalah bayi wanita, Umar sangat berang dan resah, sebagaimana kebiasaan bapak-bapak Arab Quraisy ketika mendengar berita kelahiran anak perempuannya. Waktu itu mereka menganggap bahwa kelahiran anak perempuan telah membawa aib bagi keluarga. Padahal jika saja ketika itu Umar tahu bahwa kelahiran anak perempuannya akan membawa keberuntungan, tentu Umar akan menjadi orang yang paling bahagia, karena anak yang dinamai Hafsah itu kelak menjadi istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam Tabakat Ibnu Sa'ad berkata, Muhammad bin Umar berkata bahwa Muhammad bin Zaid bin Aslam dari ayahnya, dari kakeknya Umar mengatakan, Hafsah dilahirkan pada saat orang Quraisy membangun Ka'bah 5 tahun sebelum Nabi diutus menjadi Rasul. Sayyidah Hafsah radhiyallahu anha dibesarkan dengan mewarisi sifat ayahnya, Umar bin Khattab. Dalam soal keberanian, dia berbeda dengan wanita lain. Kepribadiannya kuat dan ucapan tegas. Aisyah melukiskan bahwa sifat Hafsah sama dengan ayahnya. Kelebihan lain yang dimiliki Hafsah adalah kepandaiannya dalam membaca dan menulis, padahal ketika itu kemampuan tersebut belum lazim dimiliki oleh kaum perempuan. Memeluk Islam. Hafsah tidak termasuk ke dalam golongan orang yang pertama masuk Islam, karena ketika awal-awal penyebaran Islam, ayahnya Umar bin Khattab masih menjadi musuh utama umat Islam, hingga suatu hari Umar tertarik untuk masuk Islam. Ketika suatu waktu Umar mengetahui keislaman saudara perempuannya, Fatimah, dan suaminya Said bin Zaid, dia sangat marah dan berniat menyiksa mereka. Sesampainya di rumah saudara perempuannya, Umar mendengar bacaan Al-Quran yang mengalun dan dalam rumah, dan memuncaklah amarahnya Umar bin Khattab ketika dia masuk ke rumah tersebut.
Tanpa ampun dia menampar mereka hingga darah mengucur dari kening keduanya. Akan tetapi hal yang tidak terduga terjadi. Hati Umar tersentuh ketika melihat darah mengucur dari dahi adiknya. Kemudian diambillah Al-Quran yang ada pada mereka. Ketika selintas dia membaca awal surat Toha, terjadilah keajaiban. Hati Umar mulai diterangi cahaya kebenaran dan keimanan. Allah telah mengabulkan doa Nabi yang mengharapkan agar Allah membuka hati salah seorang dari dua Umar kepada Islam. Yang dimaksud Rasulullah dengan dua Umar adalah Amir bin Hisham atau lebih dikenal dengan Abu Jahal dan Umar bin Khattab. Setelah kejadian itu, dari rumah adiknya dia segera menuju Rasulullah dan menyatakan keislaman di hadapan beliau. Umar bin Khattab bagaikan bintang yang mulai menerangi dunia Islam, serta mulai mengibarkan bendera jihad dan dakwah hingga beberapa tahun setelah Rasulullah wafat. Setelah menyatakan keislaman, Umar bin Khattab segera menemui sanak keluarganya untuk mengajak mereka memeluk Islam. Seluruh anggota keluarga menerima ajakan Umar, termasuk di dalamnya Hafsah yang ketika itu baru berusia 10 tahun. Menikah dan hijrah ke Madinah. Keislaman Umar membawa keberuntungan yang sangat besar bagi kaum muslimin dalam menghadapi kekejaman kaum Quraisy. Kabar keislaman Umar ini memotivasi para muhajirin yang berada di Habasyah untuk kembali ke tanah asal mereka setelah sekian lama ditinggalkan. Di antara mereka yang kembali itu terdapat seorang pemuda bernama Hunais bin Hudjafah As-Sahami. Pemuda itu sangat mencintai Rasulullah sebagaimana dia pun mencintai keluarga dan kampung halamannya. Dia hijrah ke Habasyah untuk menyelamatkan diri dari agamanya. Setibanya di Mekah, dia segera mengunjungi Umar bin Khattab dan di sana dia melihat Hafsah. Dia meminta Umar untuk menikahkan dirinya dengan Hafsah dan Umar pun merestuinya. Pernikahan antara Mujahid dan Mukminah mulia pun berlangsung. Rumah tangga mereka sangat bahagia karena dilandasi keimanan dan ketakwaan. Ketika Allah menerangi penduduk Yatsrib sehingga memeluk Islam, Rasulullah menemukan sandaran baru yang dapat membantu kaum muslimin. Karena itulah beliau mengizinkan kaum muslimin hijrah ke Yatsrib untuk menjaga akidah mereka sekaligus menjaga mereka dan penyiksaan dan kezaliman kaum Quraisy. Dalam hijrah ini, Hafsah dan suaminya ikut serta ke Yatsrib. Cobaan dan ganjaran. Setelah kaum muslimin berada di Madinah dan Rasulullah berhasil menyatukan mereka dalam satu barisan yang kuat, tiba saatnya bagi mereka untuk menghadapi orang musyrik yang telah memusuhi dan mengambil hak mereka. Selain itu, perintah Allah untuk berperang menghadapi orang musyrik sudah tiba. Peperangan pertama antara umat Islam dan kaum musyrik Quraisy adalah perang Badar. Dalam peperangan ini, Allah telah menunjukkan kemenangan bagi hamba-hambanya yang ikhlas sekalipun jumlah mereka masih sedikit. Husnais termasuk salah seorang anggota pasukan muslimin dan dia mengalami luka yang cukup parah kembalinya dari peperangan tersebut. Hafsah senantiasa berada di sisinya dan mengobati luka yang dideritanya. Namun Allah berkehendak memanggil Husnais sebagai syahid dan peperangan pertama melawan kebatilan dan kezaliman, sehingga Hafsah menjadi janda. Ketika itu usia Hafsah baru 18 tahun. Namun Hafsah telah memiliki kesabaran atas cobaan yang menimpanya. Umar sangat sedih karena anaknya telah menjadi janda pada usia yang sangat muda, sehingga dalam hatinya terbetik niat untuk menikahkan Hafsah dengan seorang muslim yang soleh agar hatinya kembali tenang. Untuk itu dia pergi ke rumah Abu Bakar dan meminta kesediaannya untuk menikahi putrinya. Akan tetapi Abu Bakar diam, tidak menjawab sedikit pun. Kemudian Umar menemui Utsman bin Affan dan meminta kesediaannya untuk menikahi putrinya. Akan tetapi pada saat itu Utsman masih berada dalam kesedihan karena istrinya Ruqayyah binti Muhammad baru meninggal. Utsman pun menolak permintaan Umar. Menghadapi sikap dua sahabatnya, Umar sangat kecewa.
dan dia bertambah sedih karena memikirkan nasib putrinya. Kemudian dia menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan maksud mengadukan sikap kedua sahabatnya. Mendengar penuturan Umar, Rasulullah bersabda, Hafsah akan menikah dengan seseorang yang lebih baik daripada Utsman dan Abu Bakar. Utsman pun akan menikah dengan seseorang yang lebih baik daripada Hafsah. Semula Umar tidak memahami maksud ucapan Rasulullah, tetapi karena kecerdasan akalnya dia kemudian memahami bahwa Rasulullah yang akan meminang putrinya. Umar merasa sangat terhormat mendengar niat Rasulullah untuk menikahi putrinya, dan kegembiraan tampak pada wajahnya. Umar langsung menemui Abu Bakar untuk mengutarakan maksud Rasulullah. Abu Bakar berkata, "Aku tidak bermaksud menolakmu dengan ucapanku tadi, karena aku tahu bahwa Rasulullah telah menyebut nama Hafsah. Namun aku tidak mungkin membuka rahasia beliau kepadamu. Seandainya Rasulullah membiarkannya, tentu akulah yang akan menikahi Hafsah." Umar baru memahami mengapa Abu Bakar menolak menikahi putrinya. Sedangkan sikap Utsman hanya karena sedih atas meninggalnya Ruqayyah, dan dia bermaksud menyunting saudaranya Ummu Kulsum sehingga nasabnya dapat terus bersambung dengan Rasulullah. Setelah Utsman menikah dengan Ummu Kulsum, dia dijuluki Dzunuraini atau Zunuraini, pemilik dua cahaya. Pernikahan Rasulullah dengan Hafsah lebih dianggap sebagai penghargaan beliau terhadap Umar, di samping juga karena Hafsah adalah seorang janda seorang mujahid dan muhajir Husnain bin Hufzafah As-Sahami berada di rumah Rasulullah. Di rumah Rasulullah, Hafsah menempati kamar khusus sama dengan Saudah binti Zum'ah dan Aisyah binti Abu Bakar. Secara manusiawi, Aisyah sangat mencemburui Hafsah karena mereka sebaya. Lain halnya Saudah binti Zum'ah yang menganggap Hafsah sebagai wanita mulia, putri Umar bin Khattab, sahabat Rasulullah yang terhormat. Umar memahami bagaimana tingginya kedudukan Aisyah di hati Rasulullah. Dia pun mengetahui bahwa orang yang menyebabkan kemarahan Aisyah sama halnya dengan menyebabkan kemarahan Rasulullah. Dan yang ridho terhadap Aisyah berarti ridho terhadap Rasulullah. Karena itu Umar berpesan kepada putrinya agar berusaha dekat dengan Aisyah dan mencintainya. Selain itu, Umar meminta agar Hafsah menjaga tindak tanduknya sehingga di antara mereka berdua tidak terjadi perselisihan. Akan tetapi memang sangat manusiawi jika di antara mereka masih saja terjadi kesalahpahaman yang bersumber dari rasa cemburu. Dengan lapang dada Rasulullah mendamaikan mereka tanpa menimbulkan kesedihan di antara istri-istrinya. Salah satu contoh adalah kejadian ketika Hafsah melihat Maryah Al-Qibtiyah datang menemui Nabi dalam suatu urusan. Maryah berada jauh dari masjid dan Rasulullah menyuruhnya masuk ke dalam rumah Hafsah yang ketika itu sedang pergi ke rumah ayahnya. Dia melihat takbir kamar tidurnya tertutup, sementara Rasulullah dan Maryah berada di dalamnya. Melihat kejadian itu, amarah Hafsah meledak. Hafsah menangis penuh amarah. Rasulullah berusaha membujuk dan meredakan amarah Hafsah. Bahkan beliau bersumpah mengharamkan Maryah baginya kalau Maryah tidak meminta maaf pada Hafsah, dan Nabi meminta agar Hafsah merahasiakan kejadian tersebut. Merupakan hal yang wajar jika istri-istri Rasulullah merasa cemburu terhadap Maryah, karena dialah satu-satunya wanita yang melahirkan putra Rasulullah setelah Siti Khadijah radhiyallahu anha. Kejadian itu segera menyebar, padahal Rasulullah telah memerintahkan untuk menutup rahasia tersebut. Berita itu akhirnya diketahui oleh Rasulullah sehingga beliau sangat marah. Sebagian riwayat mengatakan bahwa setelah kejadian tersebut Rasulullah menceraikan Hafsah. Namun beberapa saat kemudian beliau merujuknya kembali karena melihat ayah Hafsah, Umar, sangat resah. Sementara riwayat lain menyebutkan bahwa Rasulullah bermaksud menceraikan Hafsah, tetapi Jibril mendatangi beliau dengan maksud memerintahkan beliau untuk mempertahankan Hafsah sebagai istrinya karena
Dia adalah wanita yang berpendirian teguh. Rasulullah pun mempertahankan Hafsah sebagai istrinya. Terlebih karena tersebut, Hafsah sangat menyesali perbuatannya dengan membuka rahasia dan memurkakan Rasulullah. Umar bin Khattab mengingatkan putrinya agar tidak lagi membangkitkan amarah Rasulullah dan senantiasa menaati serta mencari keridhaan beliau. Umar bin Khattab meletakkan keridhaan Rasulullah pada tempat terpenting yang harus dilakukan oleh Hafsah. Pada dasarnya, Rasulullah menikahi Hafsah karena memandang keberadaan Umar dan merasa kasihan terhadap Hafsah yang ditinggal suaminya. Allah menurunkan ayat berikut ini sebagai antisipasi atas isu-isu yang tersebar. Hai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang telah Allah menghalalkannya bagimu? Kamu mencari kesenangan hati istri-istrimu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepada kamu sekalian membebaskan diri dari sumpahmu, dan Allah adalah pelindungmu dan Dia Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. Dan ingatlah ketika Nabi membicarakan secara rahasia kepada salah seorang dari istri-istrinya, Hafsah, suatu peristiwa. Maka tatkala Hafsah menceritakan peristiwa itu kepada Aisyah dan Allah memberitahukan hal itu, semua pembicaraan antara Hafsah dengan Aisyah kepada Muhammad, lalu Muhammad memberitahukan sebagian yang diberitakan Allah kepadanya dan menyembunyikan sebagian yang lain kepada Hafsah. Maka tatkala Muhammad memberitahukan pembicaraan antara Hafsah dan Aisyah, lalu Hafsah bertanya, siapakah yang telah memberitahukan hal itu kepadamu? Atau siapakah yang telah memberitahukan hal ini kepadamu? Nabi menjawab, telah diberitahukan kepadaku oleh Allah yang Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Jika kamu berdua bertobat kepada Allah, maka sesungguhnya hati kamu berdua telah condong untuk menerima kebaikan. Dan jika kamu berdua membantu menyusahkan Nabi, maka sesungguhnya Allah adalah pelindungnya. Begitu pula Jibril dan orang-orang mukmin yang baik yang hak. Dan setelah itu malaikat-malaikat adalah penolongnya pula. Jika Nabi menceraikan kamu, boleh jadi Tuhannya akan memberi ganti kepadanya dengan istri-istri yang lebih baik daripada kamu, yang patuh, yang beriman, yang taat, yang bertobat, yang mengajarkan ibadah atau yang mengerjakan ibadah, yang berpuasa, yang janda, dan yang perawan. Quran Surat At-Tahrim ayat 1-5. Cobaan besar. Hafsah senantiasa bertanya kepada Rasulullah dalam berbagai masalah, dan hati itu menyebabkan marahnya Umar kepada Hafsah. Sedangkan Rasulullah senantiasa memperlakukan Hafsah dengan lemah lembut dan penuh kasih sayang. Beliau bersabda, berwasiatlah engkau kepada kaum wanita dengan baik. Rasulullah pernah marah besar kepada istri-istrinya ketika mereka meminta tambahan nafkah, sehingga secepatnya Umar mendatangi rumah Rasulullah. Umar melihat istri-istri Rasulullah murung dan sedih. Sepertinya telah terjadi perselisihan antara mereka dengan Rasulullah. Secara khusus Umar memanggil putrinya Hafsah dan mengingatkannya untuk menjauhi perilaku yang dapat membangkitkan amarah beliau, dan menyadari bahwa beliau tidak memiliki banyak harta untuk diberikan kepada mereka. Karena marahnya, Rasulullah bersumpah untuk tidak berkumpul dengan istri-istri beliau selama sebulan hingga mereka menyadari kesalahannya, atau menceraikan mereka jika mereka tidak menyadari kesalahannya. Kaitannya dengan hal ini, Allah berfirman, hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, jika kalian menghendaki kehidupan dunia dan segala perhiasannya, maka kemarilah, aku akan memenuhi keinginanmu itu dan aku akan menceraikanmu secara baik-baik. Dan jika kamu menginginkan keridhaan Allah dan Rasulnya serta kesenangan di kampung akhirat, sesungguhnya Allah akan menyediakan bagi hamba-hamba yang baik di antara kalian pada pahala yang besar, atau di antara kalian pahala yang besar. Quran Surat Al-Ahzab. Rasulullah menjauhi istri-istrinya selama sebulan di dalam sebuah kamar yang disebut Hasanah, dan seorang budak bernama Rabah duduk di depan pintu kamar.
Setelah kejadian itu, tersebarlah kabar yang merasakan bahwa Rasulullah telah menceraikan istri-istri beliau. Yang paling merasakan keresahan adalah Umar bin Khattab, sehingga dia segera menemui putrinya yang sedang menangis. Umar berkata, "Sepertinya Rasulullah telah menceraikanmu." Dengan terisak, Hafsah menjawab, "Aku tidak tahu." Umar berkata, "Beliau telah menceraikanmu sekali dan merujukmu lagi karena aku. Jika beliau menceraikanmu sekali lagi, aku tidak akan berbicara denganmu selama-lamanya." Hafsah menangis dan menyesali kelalaiannya terhadap suaminya dan ayahnya. Setelah beberapa hari, Rasulullah menyadari belum ada seorang pun yang dapat memastikan apakah beliau menceraikan istri-istri beliau atau tidak. Karena tidak sabar, Umar mendatangi Hasanah untuk menemui Rasulullah yang sedang menyendiri. Sekarang ini Umar menemui Rasulullah bukan karena anaknya, melainkan karena cintanya kepada beliau dan merasa sangat sedih melihat keadaan beliau. Di samping memang ingin memastikan isu yang tersebar, dia merasa putrinya lah yang menjadi penyebab kesedihan beliau. Umar pun meminta penjelasan dari beliau, walaupun di sisi lain dia sangat yakin bahwa beliau tidak akan menceraikan istri-istri beliau. Dan memang benar, Rasulullah tidak akan menceraikan istri-istri beliau, sehingga Umar meminta izin untuk mengumumkan kabar gembira itu kepada kaum muslimin. Umar pergi ke masjid dan mengabarkan bahwa Rasulullah tidak menceraikan istri-istri beliau. Kaum muslimin menyambut gembira kabar tersebut, dan tentu yang lebih gembira lagi adalah istri-istri beliau. Setelah genap sebulan Rasulullah menjauhi istri-istrinya, beliau kembali kepada mereka. Beliau melihat penyesalan tergambar dari wajah mereka. Mereka kembali kepada Allah dan Rasul-Nya. Untuk lebih meyakinkan lagi, beliau mengumumkan penyesalan mereka kepada kaum muslimin. Hafsah dapat dikatakan sebagai istri Rasulullah yang paling menyesal, sehingga dia mendekatkan diri kepada Allah dan sepenuh hati dan menjadikannya sebagai tebusan bagi Rasulullah. Hafsah memperbanyak ibadah, terutama puasa dan sholat malam. Kebiasaan itu berlanjut hingga setelah Rasulullah wafat. Bahkan pada masa kekhalifahan Abu Bakar dan Umar, dia mengikuti perkembangan penaklukan besar, atau dia mengikuti perkembangan penaklukan besar baik di bagian timur maupun barat. Hafsah merasa sangat kehilangan ketika ayahnya meninggal di tangan Abu Luluah. Dia hidup hingga masa kekhalifahan Utsman, yang ketika itu terjadi fitnah besar antara muslimin yang menuntut balas atas kematian Khalifah Utsman hingga masa pembaitan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Ketika itu Hafsah berada pada kubu Aisyah sebagaimana yang diungkapkannya. Pendapatku adalah sebagaimana pendapat Aisyah, akan tetapi dia tidak termasuk ke dalam golongan orang yang menyatakan diri berbaiat kepada Ali bin Abi Thalib karena saudaranya Abdullah bin Umar memintanya agar berdiam di rumah dan tidak keluar untuk menyatakan baiat. Tentang wafatnya Hafsah, sebagian riwayat mengatakan bahwa Sayyidah Hafsah wafat pada tahun ke-47 pada masa pemerintahan Muawiyah bin Abu Sufyan. Dia dikuburkan di Baqi bersebelahan dengan kuburan istri-istri Nabi yang lain. Pemilik mushaf yang pertama. Karya besar Hafsah bagi Islam adalah terkumpulnya Al-Quran di tangannya setelah mengalami penghapusan, karena dialah satu-satunya istri Nabi yang pandai membaca dan menulis. Pada masa Rasul, Al-Quran terjaga di dalam dada dan dihafal oleh para sahabat untuk kemudian dituliskan pada pelapah kurma atau lembaran-lembaran yang tidak terkumpul dalam satu kitab khusus. Pada masa Khalifah Abu Bakar, para penghafal Al-Quran banyak yang gugur dalam peperangan Riddah, peperangan melawan kaum murtad. Kondisi seperti itu mendorong Umar bin Khattab untuk mendesak Abu Bakar agar mengumpulkan Al-Quran yang tercecer. Awalnya Abu Bakar merasa khawatir kalau pengumpulan Al-Quran dalam satu kitab itu merupakan sesuatu yang mengada-ada, karena pada zaman Rasulullah hal itu tidak pernah dilakukan. Akan tetapi
Atas desakan Umar, Abu Bakar akhirnya memerintahkan Hafsah untuk mengumpulkan Al-Quran sekaligus menyimpan dan memeliharanya. Mushaf asli Al-Quran itu berada di rumah Hafsah hingga dia meninggal. Demikian kisah Hafsah istri Rasulullah yang keempat. Semoga kita menambah wawasan dan menambah iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Mimin akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.